Pemirsa, berawal dari kecurigaan orang tuanya karena adanya perbedaan panjang rambut bayinya yang baru lahir, orang tua di Sumeneb, Jawa Timur meminta kepastian identitas anaknya. Dugaan bayi tertukar di salah satu rumah sakit di Sumeneb tersebut kini ditangani Polda Jawa Timur. Subroto tidak menyangka anaknya akan tertukar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Anwar Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Anak kedua dari pasangan suami istri Subroto dan Nurmaningsi ini lahir pada tanggal 13 November 2020. Kecurigaan tertukarnya bayi ini berawal saat pertama kali menyusui bayi dalam kondisi tanpa rambut. Namun selang 3 hari kemudian tiba-tiba topi bayi jatuh dan sudah berambut lebat. Ya, bayinya ditinggal di sana. Kembali lagi di hari Minggu, nyusuin lagi ke atas ke bayi itu. Ternyata setelah nyusuin, topi anak yang disusuin itu jatuh lagi. Nggak taunya rambutnya itu panjang. Meski sudah dilakukan tes DNA oleh pihak Polda, tetapi pihak keluarga masih janggal dengan proses penanganannya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdur Rahim, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini terkait bayi yang diduga tertukar dengan bayi lain dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Anwar Sumeneb, Madura, Jawa Timur, kita sudah bergabung bersama dengan Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti. Assalamualaikum, selamat sore Bu Widiarti. Selamat sore Mas. Bu, betul bahwa ini kasus bayi yang betul-betul tertukar atau memang hanya dugaan orang tuanya saja? Jadi ini ya dugaan masih Mas. Kan kita belum hasil dari tes DNA kan belum keluar. Masih Baik. Ini dugaan sementara tertukar. Baik, jadi saat ini untuk last option adalah dilakukan tes DNA ya Bu ya? Iya betul sekali Mbak. Baik, jadi bayi yang awal disusui oleh ibu yang tidak ada rambutnya atau botak, itu sudah dibawa pulang oleh orang tua lain atau bagaimana Ibu? Untuk yang itu sudah dibawa pulang, sedangkan yang diduga bayi yang tertukar itu saat ini berada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Sudah ditemui Ibu bayi yang satunya atau orang tua bayi yang satunya? Kalau itu sudah Mbak. Keterangan dari orang tua bayi yang diduga tertukar bagaimana Ibu? Ya, kalau dari pihak orang tua itu bayi itu bukan anaknya, makanya yang bersangkutan lapor ke Polres Sumeneb. Bagaimana dengan orang tua yang sudah membawa pulang bayinya Ibu? Ya, untuk orang tua yang bawa bayinya saat ini ya sudah dimintai keterangan sebagai saksi saja. Oh, tidak mencurigai pengakuannya? kalau itu bukan anaknya ya Bu ya? Kalau yang sana tidak mencurigai. Oke, yang bersangkutan yakin bahwa yang dibawa pulang adalah anaknya begitu. Iya. Oke. Ya, Nah, yakin. kira-kira kecurigaan orang tua ini di mana tertukarnya Bu? Dalam saat-saat seperti apa bayi itu bisa tertukar? Jadi dari pihak orang tua itu pada saat menyusui pertama itu bayinya tidak mempunyai rambut. Kemudian 3 hari kemudian ketika menyusui kok bayinya ada rambut. Nah itu dugaan dari pihak pelapor. Ya, soal bayi yang seharusnya setelah lahir kan ada penandanya dari pihak petugas medis yang di sana. Apakah itu dilakukan oleh pihak rumah sakit sebetulnya Bu? Dari pihak rumah sakit sudah memberikan tanda demikian. Oke, jadi rumah sakit merasa tidak ada kasus bayi tertukar di sana? Betul sekali. Baik, tanda apa Bu yang dilakukan oleh rumah sakit untuk menandakan ini adalah bayi orang tua dari bapak dan ibunya siapa gitu Ibu? Iya, pakai gelang tangan. Oke, ada gelang tangannya, ada nama lengkap ya Bu ya dari orang tuanya ya? Jadi pakai tanda gelang itu, gelang tangan. Apakah memeriksa mungkin CCTV ruangan bayi atau bagaimana Ibu? Sementara kita belum mengarah ke sana karena kan
kita mengarah langsung ke DNA. Baik, keterangan dari rumah sakit seperti apa Ibu Widiarti? Jadi kalau dari pihak rumah sakit meyakini bayi itu tidak tertukar. Oke. Dari rumah sakit meyakini bayi tidak tertukar ya Ibu? Tertukar ya, sudah benar. Ya. Baik, untuk suster yang berjaga di ruang bayi seperti apa Ibu keterangannya? Jadi untuk suster ini kita untuk keterangan sementara tetap bersikukuh bayi tersebut tidak tertukar. Kapan kira-kira tes DNA-nya kok bisa dipastikan ini? Jadi kita sudah melakukan tes DNA tanggal 1 Desember kemarin oleh tim dari Polda Jatim. Dan untuk hasilnya paling insya Allah paling cepat ya sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan? Iya. Oke. Selama 1 bulan dalam proses menanti hasil tes DNA ini, bagaimana upaya polisi untuk memastikan keadaan bayi itu sehat? Jadi saat ini bayi berada di rumah sakit dalam penanganan tim medis rumah sakit. Baik, kemudian bayi yang sudah dibawa pulang oleh orang tuanya, bagaimana Bu? Karena yang dibawa pulang orang tuanya yang kemarin yang jadi ini, pihak orang tua sudah merasa itu bayinya yang sudah dibawa pulang itu. Oke. Satu pertanyaan yang agak sedikit ganjel ini Bu. Soal topi yang disebutkan terjatuh dan ternyata bayi yang tadinya rambutnya tidak ada begitu ya, tiba-tiba sudah lebat begitu. Kira-kira topi tersebut milik siapa, properti siapa Bu? Nah itu masih kita dalami lah. Oke, ya. Baik. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Bu Widiarti dari Polres Sumeneb. Akibat bergelantung di layang-layang raksasa, seorang anak jatuh karena tali layangan terputus. Peristiwa ini terekam dalam video amatir warga dan viral. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, merekam detik-detik seorang anak jatuh saat bergelantungan di layang-layang naga raksasa. Sebelumnya, anak ini terlihat naik turun bersama layang-layang, tiba-tiba tali layangan putus hingga sang anak terjatuh. Korban berinisial IM, 12 tahun, warga Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ini mengalami patah tangan dan kaki. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Ya, anak MI usianya 12 tahun, ya kurang lebih di Kabupaten Pringsewu, benar dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada. Kondisi saat ini informasi dari dokter kesadarannya kompos mentis, ada yang artinya sadar penuh. Dan akan dilakukan upaya tadi ya Pak, tindakan operasi Pak ya? Ya, sesuai dengan kesepakatan keluarga dengan pihak rumah sakit, karena keterangan-keterangan yang perlu dilakukan tindakan operasi, keluarga juga menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengizinkan anak-anak terbang bersama layang-layang di wahana layangan raksasa. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, awasilah anak Anda ketika bermain gawai, terutama ketika berada di luar rumah. Seorang anak di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten menjadi korban jambret saat bermain gawai di teras rumah. Saat kondisi sedang sepi, tersangka yang sedang melintas di Gang Kancil, Cipondoh, Tangerang, Banten, turun dari sepeda motornya merampas gawai korban yang sedang bermain gawai di teras rumahnya lalu melarikan diri. Dengan keberaniannya, korban berusaha mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Namun, tersangka berhasil lolos. Video penjamretan ini sempat viral di media sosial. Tidak butuh waktu lama, jajaran tim unit Reskrim Polsek Cipondoh berhasil meringkus tersangka di kediamannya. Saat ditangkap, pelaku masih mengenakan pakaian yang sama ketika menjamret gawai korban. Tersangka sempat mendatangi toko gawai untuk mengetahui cara membuka password gawai. Kita bentuk langsung tim khusus untuk menindaklanjuti video viral tersebut. Kemudian kita mendapatkan identitasnya dari kendaraannya. Kemudian kita cek, kemudian sebelum 1x24 jam, alhamdulillah kasus video viral ini terungkap.
Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik Polsek Cipondoh untuk mengungkap motif dari tindak kejahatan tersangka. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pelaku penembakan bos tekstil di Solo, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi. Penembakan dipicu pelaku yang kecewa akibat rebutan harta dengan kakak iparnya. Lukas Jayadi digelandang polisi setelah sempat berusaha kabur usai beraksi memberondong kendaraan kakak iparnya dengan senjata api. Selain mengamankan pelaku, jajaran Polresta Solo juga mengamankan senjata api dan amunisi, sejumlah senjata airsoft gun, serta senapan angin dari kediaman pelaku. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku adalah kesal dan kecewa akibat utang piutang dan perselisihan harta. Hal ini yang mendorong pelaku nekat melakukan tindakan pidana. Tersangka melalui beberapa rekan-rekannya mendapatkan informasi apabila bahwa aset tersebut sebenarnya bisa bernilai sampai 26 M. Inilah yang kemudian diklaim oleh tersangka sebagai hutang yang harus dibayar oleh korban terhadap tersangka. Padahal dengan diagungkannya aset tanah dan bangunan milik tersangka tersebut dan kemudian dimenangkan lelangnya oleh korban I, sebenarnya hubungan itu sudah tidak ada. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya pelaku memberondong kendaraan milik kakak iparnya di kawasan Gilingan, Banjarsari, Solo, Rabu kemarin. Usai beraksi, pelaku berusaha kabur dan meninggalkan kota Solo. Namun polisi keburu menangkapnya dan mengamankan sejumlah barang bukti di rumahnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Kalau mama sudah sidak masalah bisa kelar, seperti kasus yang terjadi di Medan lantaran resah. Puluhan emak-emak bersama warga lainnya menggeruduk tempat judi tembak ikan. Alat-alat judi turut dihancurkan oleh emak-emak. Inilah aksi emak-emak saat menyerbu rumah judi di bantaran Sungai Deli, Kecamatan Labuhan Kota, Kota Medan. Namun upaya mereka dihalangi centeng rumah judi di pintu masuk. Setelah aksi dorong berjalan alot, emak-emak ini sempat berhasil menerobos pintu masuk. Namun para centeng menghalau aksi emak-emak. Karena marah gagal merangsek masuk, atap rumah pun jadi sasaran amuk warga. Warga pun merusak rumah judi. Setelah berhasil membobol rumah, giliran mesin-mesin judi jadi sasaran amuk warga. Mesin judi tembak ikan tak luput dari sasaran emak-emak, hingga berakhir dibuang ke sungai. Emak-emak ini mengamuk karena kegiatan berjudi masih saja beroperasi. Pada pihak pemerintah, Polsek, Polres, tolong tangani kasus ini. Kalau tidak, ini masih buka kami bakar. Kami bakar. Kenapa sholat mengaji dilarang? Judi dibiarkan. Kami tidak mau. Selain jadi tempat judi, rumah-rumah semi permanen ini diduga jadi tempat transaksi narkoba. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para pemain judi. Sebagian pelaku berhasil melarikan diri dengan melompat dan berenang ke Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Inilah aksi kejar-kejaran polisi dan para pemain judi. Sebagian pemain judi ini berhasil melarikan diri dengan mencebur ke Sungai Kahayan. Upaya melarikan diri berhasil karena pelaku sudah terbiasa berenang di Sungai Kahayan. Sementara pelaku yang gagal menceburkan diri ke sungai berhasil diamankan polisi. Para pelaku biasa menggelar judi di tepi Sungai Kahayan di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangkaraya. Penggerbekan lokasi judi berdasarkan laporan warga yang mengaku resah. Mereka kerap menggelar judi hingga larut malam. Sering dilakukan, yang dilakukan oleh para nelayan, buruh yang ada di situ, sampai keluarga mereka resah. Dan kita melakukan pengecekan lapangan dan kita temukan ada beberapa orang yang sedang bermain kartu. 4 orang berhasil kita amankan, sekitar 4 sampai 6 orang berhasil melarikan diri. Para pelaku judi yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Belasan mesin judi jackpot dan mesin judi tembak ikan dimusnahkan Pemkab Tapanuli Tengah. Mesin judi tersebut merupakan barang sitaan dari razia yang dilakukan Satpol PP di berbagai lokasi. Belasan mesin judi jackpot dan tembak ikan dibakar di halaman Gedung Olahraga Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barang hasil sitaan Satpol PP Pemkab Tapteng dari berbagai lokasi warung judi ini tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Saat beroperasi, pemilik meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari perjudian. Kita tunjukkan komitmen kita. Kita tunjukkan komitmen kita bahwa kita bekerja betul-betul. Dan jangan coba-coba ada orang bermain-main, membuat mesin-mesin judi di Tapanuli Tengah. Kami pastikan kami rajin dan kami akan bakar. Pemusnahan mesin judi ini sebagai bentuk penolakan Pemkab Tapanuli Tengah terhadap aktivitas perjudian dan prostitusi di wilayahnya. Dalam memberantas perjudian dan prostitusi, Pemkab Tapanuli Tengah secara rutin melakukan razia bersama pihak kepolisian dan TNI. Tak mengindahkan imbauan aparat, warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi yang beroperasi di perumahan warga. Sementara di Pangkep, Sulawesi Selatan, polisi gagalkan pencurian 7 ton batu bara. Warga desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara marah karena tempat perjudian masih terus beroperasi meski sudah ditegur berulang kali. Warga juga kesal karena adanya lokasi judi ini membuat pemuda sering bermain judi, bahkan menjual dan menggadaikan handphone dan motor. Warga semakin kesal karena warga dari luar Kecamatan Pantai Cermin juga datang untuk bermain judi. Meresahkan memang masyarakat, bukan hanya untuk Kota Pari aja, ataupun Kecamatan Pantai Cermin, tapi juga dari Kecamatan Tepongan juga ada yang memang masalah ini juga, ada orang tuanya juga yang bicara juga, kita yang udah resah juga lah dengan anaknya ada main di judi ikan ya di Kota Pari ini. Polisi yang juga sudah berulang kali menindak lokasi judi ini akan melakukan razia rutin. Terima kasih bila ada masyarakat yang menginformasikan ya, agar kita bisa sama-sama melakukan penindakan. Nanti kita akan melakukan razia terus di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Warga berharap agar lokasi perjudian hilang dari permukiman sehingga warga bisa hidup dengan nyaman. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar konferensi pers hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan narkotika Iyut Bing Slamet. Kami kembali saat lagi untuk Anda.